Baik teman-teman, sekarang jam setengah 2 siang ya teman-teman. Kita mau sholat dulu di Mushola Al Jamilah ya. Sudah agak terlambat ini. Dan peziarah lumayan ya, cukup ramai teman-teman ya. Tapi kalau dibandingkan dengan minggu yang lalu sedikit agak berkurang, tapi kita juga tidak tahu teman-teman ya. Ya mungkin sebentar lagi semakin sore mungkin peziarah akan terus berdatangan, apalagi Ibu Eli sama keluarga sudah kembali dari Jakarta. Dan juga tadi kita lihat momen Pak Asril ya datang ke sini, ke rumahnya ya, ke rumah Pak Asril, ke rumah anaknya ya teman-teman. Pak tadi juga sempat berpelukan dengan Ibu Eli dan juga berpelukan dengan Pak Nazar ya, angku dari Nia atau paman dari Ibu Eli. Sudah berpelukan, sudah berangkulan. Kita tadi sangat senang ya melihatnya. Semoga Pak Sri dan Ibu Eli bersatu kembali dan juga baik-baik saja ke depannya. Nah ini tadi sepertinya banyak ya di atas teman-teman, di atas makam, di makamnya Kunyasari. Nah ini di TKP 2 teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita lihat ibu-ibu para peziarah sudah kembali dari TKP 8 teman-teman ya. Ya kita doakan mudah-mudahan ke depan Ibu Eli tetap sehat-sehat selalu bersama anak-anaknya, bersama ayahnya. Dan Ibu Eli mudah-mudahan tetap rendah hati ya, seperti sedia kala. Kadang-kadang teman-teman ya, kemiskinan juga merupakan sebuah ujian, dan kekayaan kadang-kadang juga merupakan sebuah ujian. Mudah-mudahan kita tidak lupa diri. Nah ini kondisi di sekitar simpang TKP 8 atau depan Mushola Al Jamilah teman-teman ya. Kita mau sholat di sini dulu. Nah ini ada mobil pribadi ya, ada 5 kendaraan pribadi, dan di sana juga banyak teman-teman ya, di simpang makam. Nah ini Mushola Al Jamilah, kita mau sholat dulu di sini teman-teman. Wah ini ada yang jual mangga kurini. Sholat dulu teman. Jam 2 kurang 10 menit teman-teman ya. Ini suasana di simpang TKP 8, TKP di mana jasad
almarhumah Nia Kurniasari ini dikubur oleh pelaku sedalam 1 meter. Arah ke dalam teman-teman ya, sekitar 100 meter ya. Nah ini kita sholat tadi di sini. Ya tidak seramai minggu lalu teman-teman ya. Kalau minggu lalu ini ramai banget di sini. Kita akan lanjut ya ke TKP 8 karena informasinya sekarang ada pemasangan prasasti ya di sana teman. Prasasti yang menunjukkan tempat kejadian dan peristiwanya di TKP 8. Kita lanjut ya teman-teman ke dalam ke TKP 8. Sekarang ada proses pemasangan tugu ya, semacam tugu prasasti. Bu, dari mana Bu? Dari sisi ya. Wih jauh mah. Akun baru jadi di sekolah soal. Iya. Oh. Nampak jalan Pak? Nampak Bu. Sampai 1000 langsung deh. Iya. Oh, mantap. Akun juga baru jadi di sekolah soal. Iya. Monet langsung. Langsung monet. Langsung monet. Nah ini teman-teman kita hampir sampai di TKP 8. Nih ada Bang Samsul. Come on. Naik Samsul. Orang kota dia. Oh kedua lah. Dari Medan. Oh iyalah. Lanjut. Nah ini Bang Samsul ya. Namanya Nia Kurniasari keluar ya menemani, mendampingi berziarah dari Medan. Oh cukup jauh sekali. Nah ini teman-teman kita sampai di sini sudah ada materialnya, ada semen ya ini sepertinya apa ini teman-teman? Oh ini prasastinya. Ini Bapak John ya, memberikan izin kemarin juga sama prasasti. Ya makam izin kemarin kan buat adiknya, sekarang mungkin prasasti Nah ini prasastinya teman-teman. Di lokasi ini pernah dikuburkan seorang remaja putri setelah dibunuh dan diperkosa. Namanya Kurniasari, alamat Cemangkong Hilia, Nagari Guguk, tanggal 2x11 ke 6. Kejadian 6 September 2024, lokasi Pasar Gelembang, pejuang keluarga penjual gorengan oleh Bapak John ya, asal Agam yang pernah juga menyumbang batu nisan di kuburan pusara Nia Kurniasari. Ya tadi kita juga dapat informasi ya teman-teman, ternyata tidak diperbolehkan untuk memasang prasasti di sini. Ya mungkin oleh famili dari yang punya tanah teman-teman. Tadi ada Datuk Tumenggung lagi bermusyawarah di sana, tapi sekilas tadi saya dengar belum diizinkan ya. Ya mudah-mudahan dapat izin. Ya teman-teman, sekarang turun hujan lebat ya di simpang TKP 8 depan Mushola Al Jamilah teman-teman ya. Jam 2:15 tadi kita balik dari TKP 8. Di sana tadi kita lihat bersiap-siap akan dipasang prasasti ya di TKP 8. Nah ini Mushola Al Jamilah teman-teman ya. Dulu mushola ini
sangat sepi sekali dan kadang-kadang terkunci ya. Tapi sekarang semenjak peziarah ramai datang ke sini, musola ini kemudian dibuka dan juga banyak pedagang di sini. Dipergunakan juga untuk beristirahat, makan siang bagi para tamu atau peziarah, teman-teman ya. Ya, sekitar jam 3:05 ya teman, di kediaman rumahnya Kurniasari. Hujan masih rintik-rintik teman-teman ya, tapi masih banyak para peziarah yang berdatangan. Duduk rekam ya. Ya teman-teman, sekarang hujan deras ya di kediaman rumah orang tua Nia Kurniasari sekitar jam 3:15. Emosi balik mantap.